Saudara mahasiswa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada minggu yang lalu. Hari ini kita lanjut tentang demokrasi Indonesia. Kita membahas bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia dan kenapa begitu penting menjadikan demokrasi di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan demokrasi di Indonesia, sebetulnya demokrasi di Indonesia ini telah membuahkan sejumlah kemajuan sebetulnya. Sejak negara kita merdeka hingga hari ini, rentetan dan bentuk perkembangan demokrasi Indonesia itu sudah mulai membuahkan kemajuan. Nah, misalkan kita lihat pada hari ini ya, pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan atau pileg, pemilihan legislatif itu, termasuk hingga pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati itu telah dilakukan secara demokratis di Indonesia. Artinya apa? Rakyat Indonesia telah bisa memberikan haknya secara langsung tanpa ada yang membatasi. Nah, konstitusi Indonesia, negara Indonesia mendukung untuk itu. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak ikut pemilu, ikut dipilih, hak politik misalkan, maka itu diberikan oleh konstitusi negara Indonesia. Kecuali bagi mereka yang barangkali haknya dicabut, hak politiknya dicabut ya, misalkan karena dia kasus korupsi atau hal lain, pengadilan mencabut hak politik mereka. Nah, dan itu berjalan pemilihan anggota dewan, presiden, dan yang lainnya itu berjalan secara demokratis di Indonesia, dan perkembangan itu telah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, kemajuan berikutnya yaitu ada checks and balance ya. Artinya lembaga eksekutif dan legislatif atau yudikatif, maksudnya itu lembaga trias politikal itu, tiga lembaga negara itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adanya di situ checks and balance. Lembaga ini seharusnya dan sudah melakukan tugas dan fungsinya. Misalkan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dan itu melakukan fungsinya dan tugas pokoknya untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini ya. Nah, itu salah satu fungsinya, dan itu mestinya, dan itu sudah terlaksana. Nah, kalau aneh barangkali kalau ada anggota dewan yang tidak bersuara ya, terhadap kepentingan rakyat, tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka melakukan checks and balance terhadap jalannya roda pemerintah. Nah, itu dua, dan itu sekarang sudah mulai bagus perkembangan seperti itu dalam demokrasi di Indonesia. Kemudian perkembangan kemajuan berikutnya demokrasi Indonesia itu adalah adanya kebebasan menyampaikan pendapat ya, atau adanya kebebasan untuk berserikat, berkumpul. Nah, orang berserikat atau orang berkumpul itu bagian dari hak demokrasi, dan itu semua orang memiliki hak untuk itu. Nah, dan itu sebetulnya saat ini di negara kita sudah ada, dan itu sebetulnya diatur ya, diatur sepanjang mereka hak mereka untuk berkumpul berserikat itu tidak melanggar konstitusi, maka itu dibolehkan oleh negara kita. Dan kemajuan berikutnya yaitu adanya amandemen ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekarang ini amandemen itu sudah dilakukan 4 kali, dan terakhir tahun 2021. Nah, ada berapa poin yang diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi
belakangan ini saudara-saudara berkembang isu bahwa ada sebagian rakyat atau tokoh bangsa ini yang menyuarakan lebih baiknya negara Indonesia itu memakai Undang-Undang Dasar 1945 itu yang asli, artinya yang belum diamandemen. Ada juga sebagian yang bertahan yang menyampaikan seperti itu, dan juga ada yang bertahan seperti ini, amandemen keempat ini, dan ada juga yang ingin melakukan amandemen lagi, artinya masuk ke tahap amandemen kelima. Nah, dan itu memang karena negara kita ya negara demokrasi, dan orang bisa menyampaikan pendapat dan buah pikirnya, dan itu hal yang wajar dilakukan oleh anak bangsa. Mereka menyampaikan buah pikiran dan pendapat-pendapat mereka bagaimana pengelolaan negara ini yang lebih baik. Kalau ada yang menyuarakan lebih baik Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ada juga yang menyuarakan lebih baik sesuai dan sekarang amandemen yang keempat ini, atau ada juga yang menyuarakan lebih baik lakukan amandemen lagi atau amandemen yang kelima. Nah, itu hal-hal yang wajar dalam negara demokrasi. Kita lihat hasil dari proses demokrasi yang sudah memiliki kemajuan ini. Nah, muncullah harapan publik terhadap demokrasi yang telah berjalan. Yang pertama, adanya tentu dengan harapan publik ini, adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Nah, harapan publik, kualitas demokrasi ini kalau bisa semakin ditingkatkan. Dan sekarang saudara tahu bagaimana fenomena yang terjadi saat ini ya, fenomena yang terjadi saat demokrasi ini sedang berjalan hari ini, pemerintahan ini sedang berjalan. Nah, kedua, pemerintahan mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik. Nah, harapan publik yang kedua, pemerintahan diharapkan mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik. Artinya apa? Apa suara-suara yang muncul di tengah publik, di tengah masyarakat, itu harus mampu ditangkap oleh pemerintah dan harus mampu diterjemahkan oleh pemerintah supaya kepentingan publik ini bisa tercapai. Nah, itu harapan publik seiring berkembangnya demokrasi. Walaupun demikian saudara, sebetulnya demokrasi kita mengalami kemajuan, tapi di sisi lain, pendapat lain, ada juga yang mengatakan bahwa dalam demokrasi ini muncul sejumlah problem. Ya, misalkan barangkali banyak terjadi korupsi. Ya, salah satunya korupsi. Ya, jadi itu problem dalam negara demokrasi. Korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang besar hari ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah melalui salah satu badan, yaitu KPK. Dan mereka para koruptor itu berkeliaran. Ya, dan itu problem ya dalam negara demokrasi yang kita rasakan hari ini. Seharusnya pemerintah yang telah mempunyai lembaga penegak hukum, yaitu aparat kepolisian maupun KPK, harus mampu menangkap atau menegakkan hukum terhadap orang-orang pelanggar hukum, salah satunya korupsi, saudara. Nah, berikut problem berikutnya barangkali contohnya semakin berkembangnya demokrasi ini, masyarakat daerah ada juga yang menyampaikan atau mengajukan pemekaran terhadap daerahnya. Dan itu biasa bagian dari demokrasi juga. Artinya mereka yang merasa daerahnya terlalu luas dan itu perlu dimekarkan menjadi daerah baru, artinya misalkan ya saudara, pemekaran daerah ini maksudnya itu misalkan persoalan demokrasi berikutnya barangkali masalah adanya keinginan sebagian masyarakat daerah untuk melakukan pemekaran terhadap daerahnya ya.
Nah, ini juga nantinya kalau pemekaran ini akan terus berlanjut, itu akan menimbulkan problem juga terhadap demokrasi. Kenapa? Karena ada sebagian daerah yang telah mendapat pemekaran itu eh, bermasalah di pemerintahan karena tidak mampu menghasilkan PAD, jadi tidak mampu mengelola pemerintahan segala macam. Jadi itu salah satu juga problem nanti pemekaran di daerah. Nah, pemekaran ini barangkali perlu memang betul-betul dipikirkan ya oleh pemerintah pusat. Kalau kita lihat gagasan atau ide-ide berkembangnya demokrasi dalam pemerintahan Indonesia atau di negara Indonesia, sebetulnya gagasan dari demokrasi itu sudah tampak saat para tokoh bangsa ini bermusyawarah merumuskan dasar-dasar negara yang kita bahas pada minggu yang lalu. Itu membahas dasar negara Pancasila, itu sudah muncul situ demokrasi karena berbagai tokoh bangsa ini duduk bersama merumuskan bersama terhadap fondasi bangsa ini. Nah, itu dulu tuh terbentuk dalam lembaga BPU PKI ya. Mereka di situ bermusyawarah dalam lembaga itu. Lembaga BPU PKI ini bersidang yang mempersiapkan untuk lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tersebut. Nah, Bung Hatta pada tahun 53 dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa sebetulnya demokrasi di negara Indonesia telah berurat dan berakar. Artinya apa? Artinya sejak zaman dahulu ya, bangsa Indonesia sebetulnya tidak sistem otoriter, artinya telah menggunakan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bersama. Nah, itu di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu konsep musyawarah mufakat itu kental sekali itu tampak dalam berbagai kegiatan adat atau budaya adat di Minangkabau, dan itu betul tampak bagaimana demokrasi ada di tengah masyarakat. Misalkan persoalan hal yang kecil barangkali ya, masalah pemilihan menantu atau itu para mama, para nenek mama yang ada itu di tengah rumah kadang tuh bermusyawarah ya untuk memilih siapa yang akan layak menjadi menantu mereka. Dan persoalan lebih besar dalam pemerintahan nagari misalnya ya. Kalau barangkali di daerah lain tuh pemerintahan desa ya, nah, atau pemerintahan adat lain lah ya. Nah, pemerintahan nagari salah satu bentuk pemerintahan adat di Sumatera Barat. Juga pemilihan kepala nagari atau kepala nagari itu dilakukan oleh musyawarah mufakat pada nenek mama. Dulu itu namanya kerapatan adat nagari. Nah, sejak dahulu lah praktek demokrasi ini telah diterapkan di bangsa Indonesia ini. Nah, menurut Bung Hatta, demokrasi modern itu meliputi 3 hal ya. Demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Nah, artinya apa? Di bidang politik, masyarakat atau publik bebas menyampaikan haknya kan. Di bidang ekonomi juga mereka bebas untuk melakukan hal ekonomi, perdagangan segala macam. Begitu juga dengan kehidupan sosial. Mereka juga bebas dalam berbagai kehidupan sosial. Nah, bebas itu tentu sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut. Nah, gagasan-gagasan demokrasi atau ide-ide demokrasi itu sebetulnya dituangkan oleh para tokoh pendiri bangsa ini saat merumuskan Pancasila, yaitu gagasan ide demokrasi dituangkan dalam Pancasila sila keempat dan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 juga dituangkan yang isinya bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka secara normatif, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila atau demokrasi yang bersumberkan pada Pancasila, sila keempat. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara luas, kedaulatan rakyat berada berdasarkan nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita bagi rakyat Indonesia. Nah, demokrasi dalam arti yang sempit, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita lihat dari pendapat Ahmad Sanusi ya, dalam bukunya tahun 2006 itu ada 10 pilar demokrasi ini. Agar demokrasi Pancasila ini tegak dan berkembang, maka 10 pilar ini perlu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahnya maupun oleh rakyat yang ada dalam pemerintahan tersebut. Nah, apa saja pilar tersebut? 10 pilar itu. Yang pertama, demokrasi itu harus berprinsipkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, demokrasi di Indonesia itu harus meyakini bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya tidak ada peluang dan kesempatan untuk yang tidak bertuhan dalam demokrasi Indonesia. Yang kedua, demokrasi menjunjung hak asasi manusia, HAM ya. Jadi dan pemerintah harus menegakkan HAM. Nah, itu karena HAM itu bagian dari demokrasi. Nah, kapan HAM itu berada? Sejak kapan HAM itu ada? Mungkin barangkali di pertemuan berikutnya akan kita coba bahas. Demokrasi juga mengutamakan kedaulatan rakyat ya. Pilar berikutnya, demokrasi mendukung kecerdasan bangsa. Demokrasi menetapkan pembagian kekuasaan ya, yang kita sebut tadi trias politikal itu kekuasaan. Demokrasi juga menerapkan konsep hukum, negara hukum. Demokrasi menerapkan konsep negara hukum. Demokrasi juga menjamin otonomi daerah. Jadi salah satu keinginan dari masyarakat daerah ingin pemekaran itu juga bagian dari demokrasi ya, itu yang disebut dengan otonomi daerah barangkali karena ada keinginan dari mereka. Dan otonomi daerah itu juga bisa kita sebutkan bahwa peluang atau kesempatan dimiliki oleh daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya. Jadi para pemerintah daerah itu mempunyai hak untuk mengelola pemerintahan daerah itu ya. Nanti kita juga akan bahas ini lebih dalam mata kuliah pemerintahan daerah barangkali ya. Demokrasi yang berkeadilan ya. Jadi jangan sampai demokrasi tidak berkeadilan. Keadilan ini artinya semua orang memiliki hak yang sama, baik itu dalam bidang apapun, bidang hukum, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan ekonomi. Jadi semuanya memiliki hak yang sama dan kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, itu juga diatur sebetulnya dalam demokrasi dan itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi juga harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, jangan sampai ada jangan sampai istilahnya negara demokrasi tapi rakyatnya tidak sejahtera. Nah, hari ini bisa saudara rasakan apakah demokrasi yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sedang jalan hari ini itu telah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, tentu saudara yang bisa merasakan itu dan itu bisa menjadi diskusi kuliah kita pada pertemuan hari ini. Kemudian demokrasi dengan pengadilan merdeka artinya apa? Tidak ada intervensi terhadap pengadilan ya, oleh siapapun, biasanya oleh penguasa ya. Jadi penguasa tidak boleh atau tidak bisa intervensi terhadap pengadilan. Itu maksudnya pengadilan merdeka. Jadi pengadilan, jaksa maupun hakim itu bebas membuat keputusan sesuai dengan norma-norma hukum berlaku
tanpa ada tekanan dari pihak penguasa misalkan ya, ataupun dari pihak-pihak lain manapun. Jadi itu yang disebut pengadilan merdeka atau pengadilan yang independen. Berikutnya kita lihat bagaimana praktik demokrasi di Indonesia ya. Nah, barangkali kalau kita lihat praktik demokrasi di Indonesia ini sejak negara kita merdeka hingga hari ini, barangkali ada berapa kelompok berarti ya, berapa step atau berapa tahapan yang bisa kita kelompokkan. Misalkan menurut Apan Ghaffar tahun 99. Nah, dia coba mengelompokkan demokrasi misalkan ya, pada masa demokrasi pada masa revolusi dari tahun 49 hingga dari tahun 45 hingga tahun 49 itu disebut mereka sebagai masa revolusi, masa saat bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, kemudian berbenah menyusun sistem maupun birokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tahun 50 hingga tahun 59 itu disebutnya demokrasi parlementer. Ya, ini demokrasi parlementer ya, dan ini merupakan bentuk dianggap cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Kemudian demokrasi pada tahun 60 hingga tahun 65. Nah, ini disebutnya demokrasi terpimpin. Nah, artinya apa? Kita menganut sistem demokrasi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi, tapi negara demokrasi menjadikan demokrasi terpimpin. Itu tidak ada bedanya dari konsep sebetulnya. Orang diberikan kebebasan, tapi kebebasan orang itu dibatasi. Harus sesuai dengan kemauan pemimpin. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pemimpin lah yang memiliki kebebasan sebetulnya. Orang atau publik tidak memiliki kebebasan. Karena pemimpin harus sesuai dengan keinginan pemimpin pada zaman itu. Ya, sehingga ini mendapat reaksi yang cukup kuat atau yang cukup sistem ini mendapatkan reaksi atau penolakan yang cukup kuat dari publik, sistem demokrasi terpimpin ini. Nah, kemudian demokrasi Pancasila atau pada tahun 1966 hingga 1968, Apan Ghaffar ini menyebut ini periode demokrasi Pancasila. Nah, itu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, ya. Nah, tetapi dalam demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila ini juga tidak berjalan maksimal, tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena memang pada saat itu sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sentralis, artinya tersentral semuanya. Pemimpin pun, gubernur pun dipilih langsung oleh presiden, ya. Kemudian ketika ketika Bapak Soeharto lengser misalkan, maka masalah periode reformasi hingga sekarang ini demokrasi demokrasi pasca reformasi. Nah, ini sebetulnya sejak tahun presiden bersama telah Bapak Soeharto lengser atau Prof. Dr. B.J. Habibie misalnya, sejak B.J. Habibie memimpin hingga sekarang Bapak Jokowi memimpin, sebetulnya masih juga terjadi demokrasi itu grafiknya memang naik yang bagus-bagus, tapi masih ada problem dalam demokrasi ini. Dan belakang ini itu sangat berapa hal yang mengkritik bagaimana jalannya pemerintahan, dan itu bagian dari yang dikritik adalah hal konteks demokrasi, menyampaikan pendapat segala macamnya. Dan sehingga banyak penelitian atau beberapa lembaga mengatakan indeks demokrasi di Indonesia pada masa sekarang ini grafiknya itu turun, ya, dibandingkan sebelumnya. Nah, itu tentu, dan barangkali ini tentu menjadi kajian bagi saudara, kenapa bisa turun indeks demokrasi Indonesia. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan demikian, ya. Berikutnya kita lihat bagaimana demokrasi itu kalau kita sesuaikan dengan naskah RPJP 2005 hingga 2025, rencana pembangunan jangka panjang, maka dalam naskah itu sebetulnya sekarang ini kita sudah masuk demokrasi tahap 4, ya. Atau tahap 4 ini tahap
demokrasi. Nah, kalau berdasarkan naskah RPJP tahun 2005-2025 ini, ada sebetulnya tahapan demokrasi itu dibagi 4 tahapan, mulai dari 2005 sampai 2025. Nah, tahap pertama misalkan ya, pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokratis. Artinya apa? Pemimpin telah dipilih berdasarkan pemilu segala macamnya ya. Dan karakter dari pemimpin itu memang bersifat demokratis. Nah, tahap kedua, adanya pembentukan lembaga-lembaga dan tata tertib politik demokrasi yang itu diatur ya. Itu demokrasi tahap kedua misalkan ya. Nah, demokrasi tahap ketiga itu ada konsolidasi demokrasi ya antara anak bangsa ini. Dan tahap keempat ini tahap praktik demokrasi dilaksanakan. Nah, praktik demokrasi sebagai budaya politik negara bernegara. Jadi memang dalam praktik sebetulnya budaya demokrasi itu memang sudah tumbuh ya, bukan mau ditumbuhkan tapi sudah tumbuh di tengah masyarakat, terutama bagi para politikus. Memang betul-betul nampaklah dari sikap mereka demokrasi. Jadi demokrasi tidak hanya dalam konteks pemilu saja. Demokrasi tentu dalam konteks kehidupan sehari-hari, musyawarah segala macamnya itu harus nampak di situ. Mengambil keputusan juga harus tampak. Memang ada lahir di situ demokrasi. Bagaimana keputusan itu tidak hanya harus dari pimpinan, tapi juga harus bagaimana keputusan itu lahir juga dari bawah, aspirasi publik didengarkan ya. Itu bagian demokrasi. Jadi tidak hanya pemilu saja, tapi demokrasi juga bagaimana para pejabat publik, para aktor publik menerima, menyerap aspirasi dari publik atau masukan-masukan dari masyarakat. Berikutnya kita coba lihat bagaimana pendidikan demokrasi di Indonesia ya. Nah, kenapa pendidikan demokrasi ini penting ya? Sebagai salah satu poin yang penting dibicarakan. Karena kalau tidak mungkin negara kita yang begitu luas ini kalau anak bangsa ini tidak memiliki sikap atau jiwa demokratis ya. Jadi oleh karena itu pendidikan tentang demokrasi perlu juga dikembangkan di tengah masyarakat. Pendidikan demokrasi sebetulnya bertujuan untuk mempersiapkan warga negara atau rakyat ini berperilaku demokratis, bertindak demokratis, saling menghargai, saling memahami pendapat orang lain ya, memiliki jiwa yang besar. Ini tujuan dari pendidikan demokrasi terhadap publik. Nah, dan ini tujuan ini memang harus tercapai, harus tersampaikan ya. Nah, bagaimana masyarakat bertindak yang demokratis, bagaimana masyarakat bertindak memiliki jiwa yang sabar, lapang dada segala macamnya ya, itu bagian dari demokrasi. Nah, itu tujuan dari demokrasi. Kemudian pendidikan demokrasi ini pada hakikatnya merupakan sosialisasi nilai-nilai, soal sosialisasi, aktualisasi dan implementasi sistem nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Jadi implementasi konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Itulah substansi dari demokrasi. Orang lain ya, memiliki jiwa yang besar. Ini tujuan dari pendidikan demokrasi terhadap, tidak mungkin negara kita yang begitu luas ini kalau anak bangsa ini tidak memiliki sikap atau jiwa demokratis ya. Jadi oleh karena itu pendidikan tentang demokrasi perlu juga dikembangkan di tengah masyarakat. Pendidikan demokrasi sebetulnya bertujuan untuk mempersiapkan warga negara atau rakyat ini berperilaku demokratis, bertindak demokratis, saling menghargai, saling memahami pendapat orang lain ya. Tujuan ini memang harus tercapai, harus tersampaikan ya. Nah, bagaimana masyarakat bertindak yang demokratis, memiliki jiwa yang sabar, lapang dada segala macamnya ya, itu bagian dari demokrasi. Nah, itu tujuan dari demokrasi. Kemudian
Pendidikan demokrasi ini pada hakikatnya merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya semua orang bisa menerimanya. Ya, semua publik bisa menerima terhadap nilai-nilai yang ada dalam demokrasi. Dan yang ketiga, substansi dari pendidikan demokrasi ini menyangkut soal sosialisasi, aktualisasi, dan implementasi sistem nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Jadi, implementasi konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Itulah substansi dari demokrasi. Nah, berikutnya pendidikan demokrasi dalam arti yang luas dapat dilakukan secara informal, formal, dan non formal, misalkan ya. Kalau kita lihat pendidikan demokrasi secara informal, maka pendidikan demokrasi itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja di tengah masyarakat ya, melalui kegiatan publik dan atau melalui lingkungan keluarga. Itu pendidikan demokrasi secara informal. Misalkan bagaimana keluarga atau orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyampaikan pendapat dan segala macam ya, antara keluarga. Itu pendidikan demokrasi secara informal. Nah, pendidikan demokrasi secara formal tentu melalui jalur pendidikan seperti yang saudara lakukan pada saat hari ini. Ini bagian pendidikan demokrasi melalui jalur pendidikan atau yang pendidikan itu bisa saja pendidikan di bangku persekolahan atau pendidikan di luar bangku sekolahan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya, akan menumbuhkan sedangkan secara non formal pendidikan demokrasi itu bisa saja diberikan dalam berbagai kelompok-kelompok masyarakat atau melalui lembaga swadaya masyarakat maupun partai politik, per segala macamnya. Itu bisa saja memberikan pendidikan demokrasi kepada publik. Baik, itu kuliah kita pada hari ini. Tugas saudara, saudara buat resume ya, sebuah resume pendek bagaimana demokrasi di Indonesia pada saat hari ini. Cara membuatnya, saudara buat pendapat saudara tersebut, lalu saudara cantumkan teori atau konsep demokrasi yang mendukung pendapat saudara. Nah, ini cukup tidak panjang, cukup dalam 2 paragraf saja cukup. Saudara kirimkan di chat kampus ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.